kamu bisa melakukan perbuatan sehina itu. Sekarang cepat katakan, siapa lelaki yang telah menghamili kamu? Aku gak tahu, Pak. Gimana gak tahu? Kamu jangan coba-coba melindungi laki-laki itu. Karena dia harus segera menikahi kamu sebelum nama baik keluarga kita tercoreng. Tapi aku bener-bener gak tahu, Pak. Aku gak tahu siapa yang udah ngambilin aku. Dasar anak tak tahu diri. Sekarang, kalau kamu mau melindungi laki-laki itu, gak ada pilihan lain. Kamu harus aborsi janin itu. Karena papa tidak mau menanggung malu akibat perbuatanmu. Pak, aku mohon, Pak. Bayi ini gak salah, Pak. Dia punya hak untuk hidup. Tolong jangan diaborsi, Pak. Jangan. Jangan, Pak. Kalau kamu masih tetap keras kepala, kamu boleh pergi dari rumah ini. Tapi, Pak. Sekarang kamu lihat kakak-kakak kamu. Mereka sudah berhasil dan tinggal di luar negeri. Itu menjadi suatu kebanggaan buat papa. Sementara kamu apa? Kamu saja kuliah tidak tamat. Ini sudah mau mencoreng nama baik papa. Pak, aku mohon, Pak. Aku mohon. Lebih baik papa kehilangan satu anak daripada papa harus menanggung malu seumur hidup. Aku mohon ampun, Pak. Aku tahu aku salah. Sekarang kamu boleh kemasi barang-barang kamu dan kamu boleh pergi dari rumah ini. Pak, jangan usir aku, Pak. Aku mohon ampun, Pak. Aku mohon ampun. Jangan usir aku, Pak. Hah? Pak. Assalamualaikum. Ria. Ri. Kinan? Kamu kenapa? Aku hamil, Ri. Aku sekarang diusir sama papa. Aku gak tahu lagi aku harus kemana. Aku cuma punya kamu, Ri. Aku mohon sama kamu, tolong aku ya. Izinin aku buat tinggal di rumah kamu cuma sampai aku dapat uang buat ngekos aja kok. Duh, Kinan, mending sekarang kamu pergi deh. Nanti kalau mama papa aku tahu bisa bahaya semuanya. Pergi cepetan. Kamu kan sahabat aku. Kok kamu tega banget sama aku kayak gini sih, Ri? Ri, aku lagi ada masalah. Aku gak tahu aku harus kemana lagi, harus minta tolong sama siapa lagi, Ri. Aku cuma punya kamu. Yang hamil tuh kan kamu, bukan aku. Jadi ini semua urusan kamu, bukan urusan aku. Sana pergi ya, pergi. Ria tolong jangan tutup pintunya. Ria. Gak mungkin gue keluarin ke sana. Paling besok aku ke sana. Ya udah bro, ntar kabarin ya. Ntar gue telepon lo ya. Oke. Ketemu lagi ya. Oke. Thank you. Kamu kenapa, Kin? Aku di DO. Di DO? Kok bisa? Ya bisa lah, orang dia lagi hamil. Kamu hamil? Lagian udah tahu ya kondisi kayak gitu ya. Kamu masih punya nyali untuk datang ke kampus ini. Ri, jaga omongan kamu dong. Loh, memang benar itu faktanya kan? Jangan-jangan kamu yang lapor ke rektor kalau aku hamil. Iya, memang aku yang bongkar semuanya. Tega banget sih kamu sama aku. Karena aku benci sama kamu. Jangan mentang-mentang kamu itu pinter dan kamu primadona di kampus ini, kamu bisa ngerebut semuanya dari aku. Sekarang kamu ngerebut Tora. Nggak akan bisa. Bu Tora, itu gak bener, Ri. Itu bohong. Iya, Ri. Kamu jangan nuduh sembarangan dong. Diam kamu. Kamu jangan belain dia dong. Iya. Aku gak nyangka
Orang yang paling aku percaya ternyata justru orang yang udah nusuk aku dari belakang. Bentar. Aku hamil. Ya Allah, hamba tahu Engkau tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan hamba-Mu. Hamba mohon ya Allah, kuatkanlah hamba menghadapi semua ini. Semoga hamba bisa menjaga dan merawat anak yang sudah menjadi titipan-Mu ini ya Allah. Meski hamba tidak pernah tahu siapa sebenarnya ayah dari anak ini. Bu, ini apa? Nasya minta duit dong. Mau beli kemeja, mau beli baju. Soalnya kalau dandanan kayak gini mau ngelamar kerja mana bisa diterima kucel kayak gini. Tapi nak, belakangan ini tuh warung ibu lagi sepi banget. Jadi kalau sekarang ibu belum pegang uang. Ya tapi butuhnya sekarang. Besok tuh udah interview kerja. Tapi ibu bener-bener lagi nggak pegang uang sayang. Ibu harap kamu bisa mengerti ya sayang. Nah. Ini apa nih? Ini apaan? Ini tuh nih ya, ini kalau dijual tuh jadi duit. Sayang, jangan nak, jangan. Ini satu-satunya peninggalan dari nenek kamu, jangan. Wah, lo lebay. Udah deh, ikut di sini. Sakit sayang. Udah, nanti kalau Nasya udah keterima kerja, ini bisa belilah yang lebih bagus. Sakit sayang, sakit, jangan sakit nak. Aduh, katanya sayang sama Nasya, gimana sih cincin jelek aja nggak mau dikasih? Cepetan malah bengong lagi. Udah tadi kayak lama banget sih. Udah belanja baju. Bajunya bagus-bagus. Modelnya juga masih kini banget. Ih, coba gua. Nak, lain kali kalau kamu mau lewat, kamu tunggu ibu selesai sholat dulu. Soalnya nggak baik nak kalau kamu ngelangkain orang yang lagi sholat. Suruh siapa? Ibu sholatnya tengah jalan. Ya, salah ibu lah, bukan salah aku. Lagian ya Bu ya, ibu tuh nggak usah soalim lah Bu. Aku tuh tahu ibu kayak apa. Gak mungkin cewek baik-baik itu hamil di luar nikah ya kan? Bu, denger ya. Ibu yang berbuat zina tapi aku yang harus nanggung akibatnya. Aku tuh dihina sama semua orang. Astagfirullahaladzim. Kamu nggak usah dengerin orang-orang itu, mereka nggak tahu apa-apa. Tapi kata-kata mereka tuh semuanya bener kan Bu? Aku tuh lahir dari rahim seorang wanita murahan yang nggak tahu bapaknya siapa ya kan? Tasya, kamu nggak boleh ngomong seperti itu. Ibumu ini bukan wanita murah. Aduh, udahlah Bu, nggak usah membela diri. Sampai kapan juga aku nggak akan pernah percaya sama ibu. Tasya, Apa sih? tunggu dulu, ibu bisa bicara nak. Iya. Padahal untuk mempertahankannya aku sudah kehilangan segalanya. Masa depanku dan juga kebahagiaanku. Woi, nyetir pakai mata dong lo. Gimana sih? Aduh, rok gua kotor nih. Ini kan mobil yang tadi nyipratin gue. Pak Satpam, ini mobil siapa nih? Mobil bapak itu, Bu. Oh, mobil lo. Ini mobil lo. Iya. Kenapa ya? Dengerin ya laki-laki nggak tanggung jawab. Gara-gara lo nih nyetirnya nggak pakai mata, lihat nih, rok gue jadi kotor, tau nggak? Mbak, tolong jaga sikapnya, Mbak. Pak, udah Pak. Emang saya kok yang salah.
Ya udah, saya minta maaf ya. Yang tadi saya nggak sengaja. Hari ini tuh gue tuh interview kerja. Sampai gue nggak diterima kerja nih ya. Gara-gara rok gue kotor doang. Gue bikin perhitungan sama lo tuh. Awas. Awas. Galak, tapi lucu. Menurut kamu yang mana? Ternyata dia lulusan S1, bisa komputer, dan mahir bahasa Inggris. Sepertinya emang punya kemampuan. Pak, gimana dengan yang ini? Nasya. Boleh? Papa setuju. Ya tadinya Papa juga mau pilih dia. Ternyata pilihan kita sama ya. Halo, Siska. Tolong bawa masuk orang yang namanya Nasya ke ruangan saya. Aku balik ke ruangan aku dulu ya, Pak. Ya, silakan. Terima kasih ya. Ya. Oh iya, bentar ya Mbak. Masuk. Ya. Misi Pak, ini yang namanya Nasya. Oh ya, terima kasih ya. Saya Mbak, saya Nasya. Silakan duduk. Nasya, saya sudah baca nilai akademis kamu. Di sini di surat lamaran kamu semuanya bagus. Jadi saya akan kasih kesempatan kamu untuk bekerja di perusahaan ini. Maksud Bapak saya diterima? Makasih ya Pak. Aduh makasih. Makasih banyak Pak. Saya janji saya bakal bekerja dengan sungguh-sungguh Pak. Kalau gitu saya permisi dulu Pak. Ya, silakan. Permisi. Ya, Uangnya pas ya. Makasih. Nasya. Gue lapar. Oh iya sebentar nak. Panas lagi. Aduh, panas banget sih. Lama lagi. Bu, cepetan dong. Iya nak. Cepetan dong, Bu. Lama banget sih. Ini nak. Elah, baso lagi. Tiap hari aja baso. Minum deh, minum. Lama banget sih. Ih, Gimana kerjaan kamu nak? Kamu diterima? ya iyalah Bu, diterima lah. Dan mulai besok itu aku tuh mulai kerja di PT Agung Properti. Dan gak sembarangan orang Bu bisa masuk ke perusahaan itu. Itu tuh perusahaan yang gede banget Bu. Alhamdulillah. Ibu bangga sekali sama kamu nak. Semoga kamu sukses ya. Ah udahlah gak usah lebay lah Bu, pakai doa-doa segala. Lagian aku tuh sukses karena aku pintar, bukan karena doa Ibu. Apalah doa Ibu. Kok kalian berdua ada di sini? Gimana? Katanya di kantor udah dapat sekretaris baru ya? Penampilannya gimana? Terus umurnya berapa? Ya dia orangnya masih sangat muda, baru lulus sarjana. Terus penampilan juga rapih, bagus. Dia cantik nggak? Mama jangan cemburu gitu dong. Sekretaris baru Papa itu emang masih muda. Tapi nggak mungkin lah Papa selingkuh sama dia. Dia tuh cocoknya sama Andri. Ya kan, Pak? Jangan macem-macem ya kamu, Andri. Kamu udah Mama jodohin sama Jessie. Aku kan udah sering banget bilang ke Mama. Kalau aku itu nggak suka dijodohin, Mah. Lagian Jessie juga udah punya pacar pilihan dia sendiri kok. Kalau urusan itu Mama bisa bicarakan sama orang tuanya Jessie.
Tapi Mama paling nggak suka kamu ngelawan maunya Mama. Aku nggak pernah nolak keinginan Mama kok. Mama suruh aku bekerja di usia sekarang. Aku mau. Tapi untuk masalah hati, mah, aku nggak bisa. Tolong kamu jangan paksa dia kalau kamu nggak mau kehilangan dia. Kamu sama dia tuh sama aja. Nggak tahu gimana caranya berterima kasih. Kalau menurut Andri, nggak masalah lah kalau budget segini. Yang penting hasilnya maksimal. Oke. Iya, masuk. Ya. Pak, ini berkas-berkas yang Bapak minta tadi. Oke, terima kasih ya. Sebentar, Nasya. Perkenalkan ini Andri, anak saya. Dan dia menjabat sebagai direktur di perusahaan ini. Andri, perkenalkan ini Nasya. Andri. Nasya. Kemarin itu Andri yang bantu saya untuk pilih kamu. Dan anak saya ini punya kemampuan yang hebat. Terus juga penampilannya juga bagus. Tapi sayang, dia masih jomblo, belum punya pacar. Apa-apa bisa aja. Maaf Pak. Nggak apa-apa kok. Makasih ya, Bang. Nasya. Ya? Makasih ya. Kamu udah ngajak aku ke tempat ini. Tempat ini tuh sangat menyenangkan. Aku nggak pernah sebelumnya ke tempat ini. Harusnya aku lagi yang berterima kasih sama kamu. Kan aku kerja kayak sekarang ini semua juga gara-gara kamu kan. Lagian kemarin sikap aku juga udah keterlaluan banget sama kamu. Kamu jangan ngomong kayak gitu lagi ya. Karena kamu udah ngajak aku ke tempat ini. Suatu saat nanti kamu mau kan? Aku ajak ke tempat yang lebih indah daripada ini. Sepertinya sedikit lagi aku akan bisa mendapatkan Andri. Itu berarti aku bisa merasakan menjadi orang kaya. Kalau papa perhatiin, kayaknya belakangan ini kamu lagi dekat sama Nasya ya? Ya kalau kamu emang suka sama dia ya nggak apa-apa kok. Papa dukung kamu. Soalnya kan Nasya itu orangnya pinter, terus juga cantik. Makasih Pak. Semenjak ada Nasya, hidupku jadi berubah. Bagus ada perubahan. Siapa itu Nasya? Ini cewek yang lagi deket sama Andri. Jadi kamu udah punya pacar? Terus keluarganya gimana? Dia dari keluarga yang terpandang seperti kita kan? Yang penting itu anaknya baik, Ma. Baik aja tuh nggak cukup, Pak. Kita berdua itu harus tahu bibit, bebet, dan bobot dari keluarga anak itu. Lagian Mama juga nggak akan biarin Andri pacaran sama sembarangan orang yang asal-usulnya nggak jelas. Emangnya itu masih penting? Andri itu sekarang sudah menjadi laki-laki dewasa. Jadi udah sewajarnya kalau dia mempunyai tugas untuk memberikan kehidupan yang layak untuk pendampingnya, Pak. juga anak-anak yang kelak. Dan dia juga berhak untuk memilih wanita yang menurut dia itu untuk ya menjaga anak-anaknya nantilah. Ma, turunin ego Mama, Ma. Setiap perempuan yang Mama kenalin ke aku,
Nggak ada yang bisa narik perhatian ke aku, Ma. Terserah kamu bilang apa. Pokoknya Mama harus tahu dari mana perempuan itu berasal. Udah. Kamu tenang aja. Papa punya ide. Kenapa? Oh, makan siang di rumah kamu? Besok? Oh iya, ya udah, boleh. Iya, sampai ketemu besok ya. Gak nyangka, Andri secepat ini mau ngenalin aku ke ibunya. Ya walaupun dia belum nembak aku sih, tapi kayaknya Andri tuh bener-bener serius deh sama aku. Bentar lagi aku bakal jadi orang kaya. Bisa beli apa aja yang aku mau. Tapi besok pakai baju apa ya? Bagus deh bajunya. Astagfirullahaladzim. Nasya, kenapa baju kamu diberantakin kayak gitu? Kamu mau kemana? Tuh Bu, Nasya minta duit deh. Nasya harus beli gaun. Tapi kan baju-baju kamu itu masih bagus-bagus. Iya, tapi tuh modelnya udah pada lama. Nasya tuh besok tuh harus ketemu orang besar. Jadi Nasya tuh harus cantik, harus anggun pakai gaun-gaun yang bagus itu. Udah deh, mana uangnya? Ya udah sebentar. Yuk cepetan. Ya elah, cuman 100.000. Cukup apaan coba? Sini deh. Mak. Nasya jangan diambil. Aduh, diam. Itu buat modal jualan besok. Ah, udahlah nih ya. Modal jualan besok tuh minjem dulu kayak ke siapa? Itu aja kok repot sih. Nasya, Ma, Pa. Ma, yang ini mah yang namanya Nasya. Siang Tante. Maafin mama aku ya. Mama aku emang orangnya kayak gitu. Dia nggak gampang akrab sama orang baru. Jadi aku mohon kamu ngertiin mama aku ya. Ayo Nasya, kita makan. Ma, Nasya itu banyak membantu Papa di kantor, Ma. Papa nggak tahu kalau nggak ada Nasya. Bisa-bisa kerjaan Papa banyak yang berantakan. Dan menurut Papa, Nasya itu orang yang bisa diandalkan. Sangat diandalkan malah. Di kantor, Pak. Hah? Nasya ini sekretaris baru Papa di kantor. Kenapa Papa nggak pernah cerita sama Mama kalau ternyata sekretaris baru Papa itu namanya Nasya? Papa tuh cuma cerita kalau Papa udah dapat sekretaris baru dan dia masih muda. Ma, udah deh. Mama jangan ngerusak suasana. Orang tua kamu kerja apa? Kalau aku jujur dan dia tahu ibuku cuma penjual bakso, bisa-bisa wanita tua sombong ini makin menghinaku. Jawab dong, kenapa diam aja? Iya Tante. Orang tua saya udah meninggal dari saya kecil. Jadi saya selama ini berjuang sampai seperti sekarang ya, berjuang sendiri Tante. Kenapa kamu gak cerita ke aku? Oh, iya soalnya aku nggak mau aja dikasihanin sama orang lain. Dan aku juga nggak mau orang lain tuh lihat aku dari masa lalunya. Aku pengen orang lain lihat dari masa aku sekarang aja. Kurang ajar. Berani banget anak ini nyindir aku.
Saya nggak nyangka kalau hidup kamu seberat itu, Nasya. Ya, tapi saya bangga dengan pencapaian kamu sekarang. Saya bangga. Tapi Pak, tetap aja anak ini anak yatim piatu. Sedangkan kita sebagai orang tuanya Andri harus tahu dong bibit, bebet, dan bobotnya anak ini. Udah. Sebenarnya kita ini mau makan atau mau ngobrol sih? Ayo Nasya, tambah lagi lauknya ya. Makan. Oh iya. Makasih ya udah nganter. Sama-sama. Aku antar kamu sampai rumah ya. Oh, nggak usah. Di sini aja. Nggak usah, sampai di sini aja. Oh iya Nasya. Soal mama aku tadi, kamu jangan ngambil hati ya. Oh, nggak apa-apa. Lagian haknya mama kamu sih mau nilai orang seperti apa. Aku juga bukan siapa-siapa kamu juga kan. Nasya. Emangnya kamu nggak cinta sama aku? Tapi kan aku nggak sebanding sama kamu, jadi aku tuh nggak pantas buat kamu. Nasya, aku tuh cinta kamu apa adanya. Aku nggak peduli latar belakang kamu. Tapi Kamu nggak cinta sama aku? jujur, aku juga cinta sama kamu. Tapi Nasya, aku harap kamu lebih sabar ya dengan sikap mamaku. Apapun yang terjadi, aku akan mempertahankan cinta kita. ya aku percaya sama kamu. Ya udah kalau gitu aku pulang dulu ya. Kamu hati-hati. Nasya! Ibu, ngapain sih dia ada di sini? Gawat kalau Andri sampai lihat. Nak, kamu sama siapa? Itu pacar kamu? Aduh udah deh, bukan urusan ibu ah. Andri, Mama mau bicara sama kamu. Mau bicara apa, Ma? Mama nggak setuju kamu pacaran sama perempuan itu. Karena menurut Mama, kamu tuh masih bisa dapetin cewek yang lebih baik, yang lebih jelas asal-usulnya, dan yang paling penting itu sederajat sama kita. Mama itu kenapa sih? Selalu saja nilai orang itu dari derajatnya. Ya karena mau ditaruh di mana muka Mama kalau teman-teman Mama tahu ternyata menantu Mama itu anak orang miskin. Tapi aku cinta sama Nasya, Ma. Aku harap Mama mau menghargai Nasya seperti aku menghargai Mama. Andri, kamu tuh memang benar-benar keras kepala ya. Sampai kapanpun Mama nggak akan pernah ngerestuin kalian. Ma, sudahlah, Ma. Sudah, cukup. Andri itu kan sudah dewasa. Dia berhak menentukan pilihan dia, termasuk wanita yang dicintai sama dia. Lebih baik Papa nggak usah ikut campur. Dia tuh kayak gini karena Papa terlalu manjain dia. Aku harus keluar dari rumah ini dan jauhi ibu. Kalau aku terus-terusan di sini, bisa-bisa kebohonganku terbongkar. Nasya, ada apa ini? Nak, kamu mau kemana? Aku mau kos deket kantor. Kos di dekat kantor. Sya, kamu tega ninggalin ibu sendirian di rumah, Nak. Aduh, udah deh, nggak usah lebay, manja banget sih. Lagian aku udah dewasa, aku mau tinggal sendiri.
Nasya, jangan tinggalin ibu mohon nak. Nasya, ibu nggak mau sendirian di rumah. Nasya, tolong jangan pergi. Jangan tinggalin ibu nak. Nasya, jangan pergi nak. Nasya. Salah sendiri, makanya jangan lebay. Astagfirullahaladzim, Nasya. Nasya, jangan pergi nak. Nasya, jangan tinggalin ibu. Ya Allah, hamba mohon tolong lindungi anakku dimanapun ia berada ya Allah. Berikan padanya kehidupan yang layak dan rezeki yang melimpah. Hanya kepadamu hamba bisa memohon. Maka kabulkanlah doaku ya Allah. Amin amin ya robbal alamin. Maaf ya Pak. Kinan. Tora? Udah jam segini dia belum sampai kantor juga. Padahal dia udah berangkat pagi-pagi dari rumah. Kamu udah coba hubungin dia? Udah tante, tadi saya telepon sih katanya masih di jalan tante. Heh, jangan so akrab kamu ya. Saya di sini juga sebagai atasan kamu. Jangan panggil saya tante. Ma! Ini di kantor, Ma. Mama jangan cari masalah. Nggak enak kalau kedengaran orang-orang di sini, Ma. Bisa-bisa mereka nggak menghargai Mama lagi kalau tahu sikap Mama kayak gini. Kenapa kamu masih ada di situ? Sana keluar, kerjain tugas kamu. Ma! Kenapa? Kamu nggak suka? Andri, dia itu di sini kerjanya sebagai sekretaris. Jadi sudah sewajarnya dia selesaikan apa yang harus dia kerjakan. Kamu jangan belain dia terus-terusan. Lama-lama anak ini bisa besar kepala. Maaf tante, saya permisi dulu. Heh! Jangan panggil saya tante! Maaf Bu. Andri, sebagai seorang ibu sudah sewajarnya mama itu melindungi kamu dari perempuan itu. Karena mama yakin 100% perempuan itu nggak cinta sama kamu karena kamu. Udahlah, Ma. Nasya itu nggak kayak gitu, Ma. Mama jangan pikiran negatif dong sama Nasya. Ya udahlah, aku lagi banyak kerjaan. Aku balik ke ruanganku dulu. Andri, mama belum bisa ngomong. Andri! Kurang ajar. Apapun caranya, aku akan memisahkan kalian berdua. Nasya, cepet pulang sayang. Ibu kangen sama kamu. Ibu nggak tahu harus cari kamu kemana. Dan mulai besok itu aku tuh mulai kerja di PT Agung Properti. Dan gak sembarangan orang, Bu, bisa masuk ke perusahaan itu. Itu tuh perusahaan yang gede banget, Bu. Ya, PT Agung Properti.
Ibu ingat kamu pernah bilang kamu akan kerja di sana. Besok ibu akan datang nemuin kamu, sayang. Ini pasti kantornya. PT Agung Properti. Andri sebentar ya. Nasya, Ibu ngapain sih ke kantor aku segala? ibu kangen sekali sama kamu, nak. Makanya mumpung tadi dagangan ibu udah hampir habis, ibu mampir ke sini bawain kamu bakso. Aduh, nggak usah lah, Bu. Aku ini baru beres makan dari tadi di restoran mewah. Jadi udah, sekarang ibu pulang deh, cepetan. Tapi ibu masih kangen sama kamu, nak. Udah, sekarang pulang atau nanti aku nggak mau ketemu ibu lagi. Ya udah, iya nak, ibu pulang. Gak usah pegang-pegang. Tapi baksonya dimakan ya, sayang. Ya udah sana cepet pulang. Ya udah, dimakan ya. Udah, baksonya. cepet, Kamu sayang. baik-baik ya. Kita masuk. Ibu tadi siapa? Oh, itu tukang bakso depan kosan aku lah biasa. Aku pesen bakso soalnya. Kamu masih lapar? Buat nanti. Ya udah. Ya. Nasya, kamu pulang. Alah, udahlah nggak usah peluk-peluk. Nasya, ibu kangen sama kamu, nak. Kamu nggak kangen sama ibu? Enggak. Nasya tuh kesini mau ngasih tahu ibu ya. Ibu jangan pernah sekali-kali lagi datang ke kantornya Nasya. Nasya tuh nggak mau kalau misalkan orang-orang tuh tahu kalau ibu tuh ibu aku. Kamu malu punya orang tua ibu, nak. Ya iyalah. Aku tuh nggak mau orang-orang ngehina aku lagi gara-gara mereka tuh tahu kalau misalkan aku tuh cuma anak haram. Harusnya tuh ibu tuh ngerti dong perasaan aku. Nasya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kenapa anakku setega ini padaku? Gina, aku bantu ya. Nggak usah, Tora, nggak usah. Aku senang kamu baik sama aku. Tapi ini semua udah berlebihan. Hubungan aku sama Ria lagi nggak baik. Dan aku nggak mau kalau dia salah paham kalau tahu kamu sering nemuin aku. Jadi lebih baik sekarang kamu nggak usah temuin aku lagi ya. Aku nggak peduli, Gina. Apapun yang terjadi, aku akan selalu ada untuk kamu. Karena aku cinta sama kamu. Sejak dulu sampai detik ini, perasaan aku nggak pernah berubah, Gina. Kamu udah mulai ngaco ngomongnya. Mendingan sekarang kamu pergi atau aku akan benci sama kamu, Tora. Tapi Gina, itu semua dari hati aku. Aku mohon pergi, Tora. Atau aku harus teriak karena kamu udah mengganggu aku. Gina, Pergi, aku mau kamu sekarang pergi, Tora. Gina, tapi ini dari hati aku, Gina. Pergi. Pergi. Dari tadi Papa pulang sampai sekarang Papa belum ada makan loh. Aku kenyang.
Kok aneh banget ngajak berantem, tanyain baik-baik juga. Sayang, nanti kamu pulang jangan malam-malam ya. Mama mau ngenalin kamu sama anaknya Pak Terry. Dia tuh baru lulus kuliah lo dari Inggris. Mama kan tahu aku udah punya pacar. Aku mohon, Mama berhenti nyariin perempuan yang selayak di mata Mama. Andri, tapi kamu tuh kan belum nikah. Jadi Mama berhak mencarikan jodoh yang lebih baik buat kamu. Terserah apa kata Mama. Yang jelas, gak ada yang lebih baik selain Nasya di mata aku, Mah. Aku berangkat. Ya, hati-hati. Andri duduk. Udah, cukup. Obsesi kamu untuk ngedapetin mantu yang sederajat lebih baik kamu urungkan, ya. Pak, Aku akan dukung terus prinsipnya Andri. harusnya kamu itu sadar. Tanpa aku, kalian berdua tuh bukan siapa-siapa. Aku rela kehilangan apa aja supaya Andri bahagia. Aku berangkat. Semua ini karena perempuan itu. Dia udah main api. Lihat aja. Aku akan membakar dia dengan api yang udah dia ciptakan sendiri. Nah, itu dia orangnya. Kita ikutin. Buru. Jangan sampai lolos. Ini. Jangan coba-coba teriak. Kalian mau apa? Jangan coba-coba deketin Andri. Kalau sampai lu deketin Andri, gua mampusin lu. Ngerti gak kan lu? Hah? Pasti dua orang itu suruhan nyokapnya si Andri. Sialan wanita tua itu. Dia pikir aku takut apa? Kerja yang bagus. Mudah-mudahan setelah ini dia nggak akan berani lagi deketin anak saya. Kalian jangan khawatir ya. Besok duitnya bakalan saya transfer. Mah, Kamu kelihatannya capek banget, sayang. iya seharian aku meeting di luar, Mah. Halo sayang. Kamu kenapa? Yaudah. Aku sekarang kesana ya. Andri kamu kemana? Sayang, kamu nggak apa-apa kan? Aku takut. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Tadi ada 2 orang suruh mama kamu. Mereka ngancem aku biar aku jauhin kamu. Kalau enggak aku bakal dibunuh. Kamu yakin mama aku yang lakuin itu? Ya, tadi mereka sebelum pergi nyebutin nama mama kamu. Ya aku tahu sih mama kamu benci banget sama aku, tapi aku gak nyangka deh kalau mama kamu setega itu sama aku. Yaudah, kamu yang tenang ya sayang ya. Aku janji kejadian ini nggak akan terulang lagi. Dan aku janji aku akan selalu menjaga kamu. Rasain pembalasanku wanita tua. Siapa suruh berani macam-macam sama aku? Pa, kenapa belakangan ini Papa suka pulang terlambat? Mama telepon juga Papa nggak pernah angkat. Apa Papa selingkuh?
itu apa-apaan sih? Pulang kerja capek malah itu dia enggak. Sikap kamu sendiri yang bikin aku curiga, Pak. Mama keterlaluan ya, Maya. Kenapa, Andri? Ada apa? Hah? Mama nyuruh orang ngancam Nasya untuk jauhin aku, Pak. Atau mereka akan bunuh Nasya. Sayang-sayang, itu nggak mungkin. Mama nggak mungkin ngelakuin hal seperti itu. Nasya pasti fitnah Mama supaya kamu benci sama Mama. Mama jangan ngada-ngada ya, Maya. Kalau aja ada terjadi apa-apa sama Nasya, aku bakal laporin Mama ke polisi. Andri, sayang, tungguin. Kamu bener-bener keterlaluan ya. Kamu tega ngelakuin semua itu. Gak habis pikir aku sama kamu. Seperempuan brengsek. Berani-beraninya kamu ngelawan saya. Benar-benar mencurigakan. Perubahan sikap dia belakangan ini bikin aku jadi penasaran. Sebenarnya apa yang dia sedang lakukan di belakang aku? Kinan, Untuk apa lagi kamu kesini? kamu masih marah sama aku ya? Kalau gitu aku minta maaf sama kamu ya. Aku benar-benar minta maaf, Kinan. Jujur aku gak bisa ngebohongin perasaan aku. Tapi untuk apa kamu ungkapin perasaan kamu sekarang? Itu gak akan berubah apapun. Kinan, aku mohon, Kinan. Tolong buka sedikit hati kamu untuk aku, Kinan. Tolong, Kinan. Lepasin aku, Tora, lepasin. Kinan, tolong. Selama ini aku udah menderita karena terus mikirin kamu, Kinan. Jadi mohon minta tolong sama kamu. Tolong. Kamu buka hati kamu untuk aku. Lepasin aku, Tora, lepasin. Kinan, tolong. Rah, Kinan? Bener-bener kamu ya? Kamu mau berapa kali ngerebut Tora dari aku? Mau berapa kali? Ya, Kinan gak salah. Yang salah itu aku. Jangan terus-terusan kamu belain dia. Tapi aku yang deketin Kinan, Ria. Karena aku cinta sama dia. Aku cinta sama Kinan. Tora, kamu tega ngelakuin ini semua sama aku. Ri, percaya sama aku, gak ada apa-apa di antara Tora sama aku kok. Kinan, sampai kapanpun aku gak akan pernah biarin kamu sama Tora bersatu. Asal kamu tahu ya, Kinan ya. Tora ini adalah orang yang sudah perkosa kamu dan menghamili kamu. Jadi kamu yang udah ngancurin hidup aku, Tora. Kamu yang udah ngancurin hidup aku. Kinan, aku bisa ngejelasin semuanya, Kinan. Semuanya. Pergi kamu dari sini, pergi. Sini, mending sekarang kita pulang. Ayo. Astagfirullahaladzim. Cerai? Gak apa. Sampai mati pun aku gak akan pernah cerain kamu. Kamu pikir
Semudah itu aku akan lepasin kamu. Gak. Ya tapi untuk apa kita pertahankan pernikahan kita? Kalau untuk cuma saling nyakitin, untuk apa? Karena aku gak akan pernah biarin kamu hidup bahagia dengan perempuan itu, sedangkan aku harus sendiri menderita. Gak akan pernah, apa? Kenapa malah jadi seperti ini? Kamu kemana, nak? Cepat pulang, sayang. Kalau ada kamu, mungkin ibu akan sedikit terhibur. Jangan-jangan itu Nasya. Nas. Kenapa kamu bisa tahu rumahku? Aku nanya sama warga sekitar sini. Lalu mau apa kamu kesini? Aku benci kamu. Kinar, tolong dengerin aku dulu. Waktu itu, setelah pestanya Ria, kamu berat. Dan waktu itu sama sekali nggak ada orang yang berani untuk nganterin kamu pulang ke rumah. Karena mereka tahu gimana sikap papa kamu. Aku udah coba untuk nyari Ria kemana-mana. Tapi aku nggak bisa nemuin dia. Karena itu, aku coba beraniin diri untuk antar kamu pulang ke rumah. Tapi kamu malam ini di sini aja tidurnya ya. Karena aku tahu papa kamu tuh galak banget orangnya. Kamu cantik banget, Kina. Waktu itu cinta sama kamu. Ingin rasanya milikin kamu. Seenggaknya untuk malam ini aja. Apa? Kamu udah tidur sama Kinan? Iya, Ri. Sebelum Kinan sadar, aku udah pergi ninggalin dia sendirian di kamar hotel. Udah. Cukup. Aku udah gak mau denger apa-apa lagi. Aku minta maaf, Ri. Aku bener-bener minta maaf. Tapi sepertinya hubungan kita emang harus berakhir ya. Aku bener-bener cinta sama Kinan. Enggak. Kamu tuh milik aku. Dan sampai kapanpun kamu cuma milik aku. Dan aku gak akan ngelepasin kamu. Iya, kamu harus... Kalau kamu akan melepaskan aku dan tetap memilih Kinan, aku akan menghancurkan keluarga kamu. Aku akan suruh papa aku untuk menarik semua investasinya dari perusahaan papa kamu. Biarin aja. Biar kalian bangkrut sekalian. Ria, kamu jangan kayak gitu dong, Ria. Kamu jahat banget kalau kayak gitu. Kamu kan tahu sendiri kalau papaku tuh punya penyakit jantung. Dia bisa meninggal kalau tahu perusahaannya bangkrut, Ria. Biarin aja. Sekarang keputusannya ada di tangan kamu. Oh, gimana ini? Ria, aku kesini minta maaf sama kamu. Aku tahu aku salah. Aku mengakui hal itu.
menderita, Kinan. Aku menderita karena aku menanggung rasa bersalah ini. Penderitaan kamu itu gak sebanding sama apa yang udah aku rasain. Kamu udah ngancurin hidup aku, Tora. Kamu benar-benar udah ngancurin hidup aku. Aku mohon sama kamu, Kinan. Aku mohon sama kamu, tolong kamu maafin aku. Aku rela ngelakuin apa aja untuk bisa nebus kesalahan aku ini, Kinan. Tolong kamu maafin aku. Yang harus kamu lakuin, kamu pergi dari depanku dan jangan temuin aku lagi. Kinan. Saya minta mulai detik ini kamu jauh anak saya. Karena saya tahu perasaan kamu ke dia tuh nggak tulus. Ini kan yang kamu mau? Mama! Andri, Mama keterlaluan ya, Ma ya? Ini melebihin batas, Ma! Andri, aku udah gak kuat lagi deh Andri sama kelakuan ibu kamu. Mendingan kita putus aja deh. Kalau misalkan kita putus pasti ibu kamu bakal seneng kan? Sayang. Aku nggak mau putus dari kamu. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Andri, kamu jangan kemakan omongan dia. Dia tuh pasti udah bohong sama kamu. Udah lama. Apapun yang terjadi, aku akan menikahi Nasya. Andri, kamu jangan main-main ya. Karena sampai kapanpun Mama gak akan pernah merestui hubungan kalian berdua. Ma, di dunia ini cuma 2 wanita yang aku sayang. Mama dan Nasya. Apapun yang terjadi, aku akan menikahi Nasya. Kalau emang Mama gak setuju, aku akan pergi dari hidup Mama. Ayo, sayang. Andri! Tunggu. Baiklah. Kalau memang itu kemauan kamu, Mama akan turutin kemauan kamu. Mama serius, Ma? Akhirnya Mama menerima keputusan aku. Akhirnya wanita sombong ini nyerah juga. Jangan kamu pikir kalau aku mengizinkan kamu menikah dengan anak aku akan menerima kamu. Gak akan pernah. Baksonya 1 ya, nggak pakai mie. Oh iya. Ibu, kok masih betah banget sih jualan bakso? Padahal kan sebentar lagi Nasa nikah, Bu, sama anak orang kaya. Kok ibu kaget gitu sih, Bu? Memangnya ibu nggak tahu? Aku juga diundang kok, Bu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, anakku akan menikah tapi hanya aku yang tidak tahu. Nasya, kamu betul-betul keterlaluan, Nak. Kamu anggap apa ibumu ini? Jangan kira setelah ini kamu akan hidup bahagia dengan anak aku. Aku akan bikin rumah ini seperti neraka. Sampai kamu nyesel udah nikah sama anak aku.
Akhirnya sebentar lagi aku akan menjadi nyonya besar di rumah ini. Goodbye hidup miskin dan menjijikan. Katanya di sini ya anakku akan melangsungkan pernikahannya. Besar sekali rumahnya. Pantas kamu tidak mau mengundang ibumu, nak. Pasti kamu malu ya punya ibu miskin. Walaupun ini menyakitkan sekali untukku, tapi ibu ingin melihat kamu menikah, nak. Tora? Ria? Kenapa mereka bisa ada di sana? Nah, kamu gimana? Udah siap? Siap, Pak. Oke, Pak. Kita mulai jam kabulnya. Oke. Astagfirullahaladzim. Jadi calon suami Nasya itu adalah anak Tora dan Ria. Kita mulai ya. Saya nikahkan Andri Bintora dengan saudari Nasya dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Nasya. Berhenti! Ibu, ngapain sih dia kesini? Dari mana dia tahu aku akan menikah hari ini? Ngapain kamu di situ? Gak ada yang undang kamu untuk pernikahan ini. Gina. Pernikahan ini nggak boleh dilanjutin lagi. Nasya itu adalah anak kamu, Tora. Putri papa. Apa maksudnya, Pak? Itu berarti kamu dan Nasya itu bersaudara. Apa? Oh, gak mungkin. Ini gak mungkin, gimana bisa? Heh, pembohong. Kamu bilang kamu gak punya orang tua, terus dia tuh siapa? Nasya! Ngapain kamu ngejar dia? Nasya tunggu, nak! Nasya, tunggu, nak. Dengerin ibu dulu. Semua ini tuh gara-gara ibu! Gara-gara ibu datang ke nikahan aku jadi gagal menikah, tau gak, Bu? Kenapa sih ibu gak pernah biarin aku bahagia? Semua ibu pasti pingin anaknya bahagia, demikian juga ibu. Tapi mana mungkin ibu ngebiarin kamu nikah sama saudara kamu sendiri? Itu dilarang agama, nah dosa. Alah, udahlah, Bu, gak usah bawa agama. Lagian juga Tuhan gak pernah adil sama aku. Astagfirullahaladzim, nak, jangan ngomong gitu, nak. Gak boleh, nak. Udahlah, Bu. Aku benci sama ibu. Nasya! Allah! Nasya. Astagfirullahaladzim, nak. Bangun, Nasya, bangun, nak. Nasya. Ya Allah, kenapa semua ini harus menimpa anakku? Seharusnya aku saja yang menggantikan posisinya. Aku ikhlas, ya Allah. Nasya. Nak, kamu udah sadar? Aku di mana ini? Kamu di rumah sakit, sayang. Ibu? Ngapain ibu di sini? Nasya, ibu khawatir sama kamu, makanya ibu di sana. Udahlah, nggak usah susu khawatir. Udah sana pergi. Nasya, Sana pergi. Ibu nggak mau pergi. Ya udah, aku aja yang pergi. Nasya, Aku aja yang pergi. Nak, jangan. Nasya, jangan, kamu kemana? Nasya, jangan turun dulu. Susah keluarin. Tolong anak saya,
Kaki aku kenapa? Kaki aku nggak bisa digerakin. Kamu lumpuh, Nak. Apa kaki aku lumpuh? Kaki aku lumpuh, Sus? Nggak mungkin! Nggak mungkin kaki aku lumpuh! Sayang, Aku nggak mau lumpuh! Lepasin! Nggak mau lumpuh! Aku nggak mau lumpuh! Nggak mungkin, lepasin aku! Aku nggak mau lumpuh! Nggak mungkin! Aku nggak mau lumpuh! Semua ini gara-gara ibu! Semua kesialan aku itu gara-gara ibu! Aku lahir dari rahim seorang wanita yang murahan, tau nggak? Sekarang ibu pergi! Pergi sekarang juga! Adikku! Aku nggak mau lumpuh! Nah, Andri telepon, Nak. Ngapain ibu masih di sini? Udah sana pergi! Sana pergi cepat! Sana pergi sekarang! Andri. Enggak, aku nggak akan pernah biarin papa pergi. Enggak, kamu gak boleh pergi. Enggak! Tidak akan pernah jauh untuk kita. Andri? Kamu nggak apa-apa? Nasya, ibu bawakan jeruk ke... Nasya? Di mana kamu, Nak? Andri, Iya. setelah yang udah terjadi kemarin, setelah kita gagal menikah, setelah aku tahu kalau kita ternyata saudara, aku baru sadar kalau aku benar-benar cinta sama kamu, Andri. Tapi semuanya udah terlambat.
kita nggak akan pernah bisa bersatu. Kamu yang sabar ya. Kita pasti bisa lewatin semua ini. Walau kita nggak bisa bersatu, tapi kita masih bisa saling menyayangi. Nesya, aku janji, aku akan selalu ada untukmu. Emang semua ini tuh salah ibuku. Gimana bisa bapak kamu? Dan ibuku emang dasar dia tuh wanita murahan, tau gak? Ibumu itu nggak salah. Dia hanya korban seperti kita. Maksudnya? Papaku memperkosa ibumu. Maksud kamu? Pasti selama ini ibumu menderita, merawatmu, membesarkanmu sendiri. Belum lagi orang-orang mengatakan dia wanita murahan karena hamil di luar nikah. Nasya, ibumu itu wanita yang hebat. Kamu seharusnya bangga punya ibu seperti dia. Andri, antar aku ke ibu sekarang juga, Andri. Antar aku ke ibu sekarang juga, aku mau ketemu ibu. Cepet antar aku sekarang. Cepet, Andri, cepet dorong. Nasya, Ibu. Nasya kamu kenapa nak? Kenapa kamu nangis? Ibu, maafin Nasya, Bu. Maafin Nasya, Bu. Nasya nggak seharusnya jagitin perasaan ibu. Maafin Nasya, Bu. Nasya nggak seharusnya benci sama ibu. Nasya harusnya bangga punya ibu seperti ibu. Maafin Nasya, Bu. Alhamdulillah, nak. Ibu sudah memaafkan kamu jauh sebelum kamu menyadari kesalahanmu. Makasih, Ibu. Makasih. Kamu di mana, Nak? Di rumah sakit? Sama Nasya? Iya deh, kamu tunggu di sana ya. Papa berangkat sekarang. Pak, aku nggak akan biarin Papa pergi nemuin dia. Nasya juga anak aku. Aku harus jemput dia di rumah sakit dan mulai sekarang dia tinggal sama kita. Apa? Papa nggak bisa seenaknya ambil keputusan, Pak. Nasya itu juga darah daging aku. Dan dia berhak mendapatkan perlakuan yang sama seperti Andri. Dia berhak. Enggak, aku nggak akan pernah biarin Papa pergi. Enggak, kamu nggak boleh pergi. Enggak. Ria! Ria! Kamu bertahan, Ria. Halo, rumah sakit Pelita. ini sayang. Nggak apa-apa, Bu. Aku bisa sendiri kok. Iya. Nih. Halo? Apa? Mama jatuh dari tangga. Yaudah, Pak. Aku segera ke sana. Ada apa nak, Andri? Mamaku dirawat di rumah sakit ini. Kondisinya sangat kritis. Astagfirullahaladzim. Nak, Tante boleh ikut. Tante khawatir dengan keadaan mamamu. Aku juga ikut ya. Yuk. Ma.
Tidak akan pernah jauh untuk kita. Iya sayang. Sakit semua badan mama. Rasa-rasanya mama mau mati. Hei, kamu gak boleh ngomong kayak gitu sayang. Kamu harus kuat. Kamu harus yakin kalau kamu pasti sembuh. Kamu gak boleh ngomong sembarangan seperti itu. Mama rasa ini balasan Tuhan karena aku udah bikin salah sama semua orang. Aku jahat ke semua orang. Iya sayang. Aku mau ngomong sama Nasya sama Kinan. Tolong panggilin mereka. Kamu tunggu sebentar ya. Aku panggil mereka. Gimana keadaan mama, Pak? Andri, Mama minta maaf ya sama kamu sayang. Karena selama ini Mama sering kali bikin kamu kecewa sayang. Mama sering jahatin kamu. Kamu akan maafin Mama. Kinan, Nasya, maafin aku ya. Maafin aku Kinan karena aku udah jahatin kamu. Kita berdua udah maafin kamu, Korea. Ya kan, sayang? Iya, Tante. Nasya juga minta maaf ya, Tante. Enggak, Nasya, kamu gak punya salah. Makasih ya. Ya sayang. Maafin Mama. Udah begitu jahat, begitu tega sama Mama. Ada satu hal yang Mama pengen cerita sama Papa. Tapi Mama gak marah. Mama bisa menerimanya. Iya sayang. Sebenarnya Andri itu bukan anak Papa. Dia itu anaknya Angga, Pak. Waktu itu aku ulang tahun. Dan pada malam itu aku tidur sama Angga. Dan ternyata aku hamil, Pak. Di saat aku mau minta tanggung jawab sama dia kecelakaan. Dan dia meninggal. Maafin aku, Pak. Aku maafin kamu. Sekarang kamu tenang aja ya. Kamu lupain masalah yang dulu. Lupain semuanya. Makasih, Pak. Papa, badan Mama sakit semua, Pak. Sakit. Ma, jangan tinggalin Andri, Ma. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ma!
ya nak. Ikhlaskan kepergian ibumu. Supaya dia juga lebih tenang di sana. Iya tante. Sang pencipta Kina, segalanya. setelah semua yang terjadi, aku harap kamu bisa maafin aku. Untuk kita, hidayah yang membuka. Aku udah maafin kamu kok, Tor. Lebih baik masa lalu itu kita jadikan saja pelajaran untuk kita semua. Ayo, kita pulang. Rahmatnya menerima semua hidayah sang kuasa ada untuk kita, hidayah yang membuka kita manusia takkan bisa sempurna.